warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Operator itu ehoknya Alita. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa afsahul fasihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumma uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul adzim. Itu santri yang di sana tolong sini. Gak boleh ada yang sana. Sini ke depan sini semua. Maju sini semua. Maju semua maju semua. Alumni di sana. Kamu masuk di sana, duduk. Duduknya rapikan, yang pegang HP matikan dulu. Sadaya puji kagungan Allah, salawat wa salam mugi didubikeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para alimil ulama, wabil khusus adindaku tercinta, abi dan keluarga. Dari mulai ketemu, demi Allah Pak, saya belum menemukan seorang guru yang sabar, yang soleh seperti beliau. Boleh tepuk tangan buat beliau. Saya sulit, kapan Abi Jaja ini marah? Belum pernah ya. Maka beruntunglah seorang istri yang menjadi istrinya Abi Jaja. Ini luar biasa. Barakah. Menjadi pemajikan aing musibah barunya. Tapi kan Allah mah memberikan pasangan itu luar biasa. Maka bagi orang yang sudah rumah tangga, jangan cari yang sempurna. Kalian akan kehilangan yang terbaik. Syaratna wali teh Bu, syaratna wali teh bapak-bapak nih, komandan, syaratnya wali itu harus sering dimarahi istri. Makin sering dimarahi istri, makin dekat dengan surga. Jadi syaratnya wali itu istrinya harus galak. Ya. Doakan guru kita panjang umur, sehat, beliau membawa berkah yang luar biasa. Beliau datang ke rumah, Bah Ngaos, biasa nyambut Ramadan, Isra Mi'raj, Nisfu Sa'ban, nyambut Ramadan tilu dihijikeun. Ini sebetulnya sesuatu yang luar biasa Pak. Ibu matos gaduh putra Hatam Alfiah. Tadi ada komandan yang menyampaikan kita Alfiah, luar biasa komandan. Salut saya, luar biasa ini. Ini tentara harus model begini. Harusnya jenderal tahu yang begini nih yang harus dinaikin pangkatnya ini. Ini di Subang ada tentara malah jadi backing miras, ini gimana sih?
kolonel lagi, malah jadi backing miras ini. Ini harusnya Pak Prabowo tahu yang tentara-tentara model begini nih, ya harus sering main ke Subang Pak, biar saya yang telepon jenderalnya. Demi Allah, saya seumur hidup keliling ceramah, malam Bogor, pulang subuh, tadi di Maremang ke sini. Ini sebulan banyak baru ada tentara tanpa seripan, ini luar biasa. Ya, semoga karirnya cepat Pak. Ini Kapolsek juga luar biasa. Ketemu saya pasti di pengajian. Saya belum pernah ketemu Kapolsek Kalijati di karaoke, belum pernah. Ibu Camat terima kasih juga ya. Nah, ini Masya Allah Pak. Kita sekarang mau acara yang pertama adalah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu. Ini hati-hati Pak. Sekarang banyak yang tiap tahun Isra Mi'raj adik kakak masih rebutan warisan. Ini belum Isra nih, can Isra ayah nu Isra Mi'raj tiap tahun jarah ke makam kolot ge dah. Tadi saya tanya ke Polsek, di mana saya bilang makam ibu orang tua? Di Jawa. Pulang. Ini ingat ke Polsek, ini perintah. Ya, Kapolda aja saya perintah, paling Kapolsek gimana? Dan menurut dosa loh satu. Kiai itu warisan Nabi loh. Dan pesantren Musadadiyah ini pesantren sederhana tapi mulia, amin. Ini pesantren bukan pengemis anggaran negara, tapi ini pesantren adalah pesantren yang membantu negara. Gak ada Pak pesantren ini proposal, gak ada pesantren ini minta-minta. Cuma nurut satu, saya bilang tolong orang tua muliakan, selesai. Kemarin ada kolonel Kopassus, kolonel datang ke rumah saya, Bang Maung saya pengen gini. Ayo cek aing bintang 7. Bejo. Asli Pak, saya bilang wakaf Pak buat orang tuanya. Wakaf beliau sama orang tuanya. Datang ketemu saya kolonel, sekarang sudah bintang 2. Makanya ada pertanyaan, kenapa ibu lebih mulia daripada bapak? Ibu tuh kayak gak lihat, tinggalkan ya. Santri, dengerin. Ini ceramah mahal nih. Ada pertanyaan, kenapa ibu lebih mulia daripada bapak? Ada yang nanya seperti itu, naros kawas gitu. Jawabanana, ibu ku Allah diberi hamil, kasep mubalagir di payung. Entah uang apa yang dipakai oleh ibu kalian untuk membiayai kalian dulu lagi hamil. Mungkin ibu mau pinjam, mungkin ibu mau ngutang. Kamu baru 1 bulan di dalam perut ibumu, ibumu sudah membayangkan ini anak lahir nanti nyiapin apa. Hei, gak boleh ngobrol, diam. Diamnya. Beres itu ibu. Itu hamil terus gerutan, ya Allah, dia putra pada lahir. Ayah temu hamil dulu, ya ayah. Komo simkuring komandan, saya ini di perut ibu itu 11 tahun. 11 tahun. 11 bulan. 11 bulan.
Jadi saya itu ngerokok dulu barulah gitu. Karena ibu saya waktu hamil saya udah ngerokok, jadi saya dalam perut udah ngerokok. Dan perokok ini membantu pembangunan jalan. Karena pajak rokok itu paling besar. Maka yang tidak ngerokok itu tidak mendukung pemerintah sebenarnya. Ini komandan ngerokok. Ngerokok. Ya NU harus ngerokok. Dia harus jadi tentara nih yang begini NU nih. Ini kadang-kadang pimpinan kita TNI itu sama. Malah yang jadi tentaranya bukan orang NU, ya repot. Masyarakat gak laku. Coba Bapak di sini ceramah, tidak boleh merokok, biarpun tentara saya sikat. Apalagi polisi, untung upeti rokok udah masukin dari Kapolsek. Jadi aman-aman saja, nggak saya bully ini. Aman Kapolsek, maka Kapolsek duduknya tenang-tenang aja nih. Soalnya upeti udah masuk ini. Sok ibu hamil, Allah karim. Saya dihamilkan oleh ibu 4 bulan, ibu sudah nggak bisa kemana-mana, tapi ibu saya maksa harus ke sawah, harus kuli. Kenapa? Karena tidak ada makanan di rumah. Maka dari mulai SD saya sama emak puasa dan daya sanggup. Dan biasa bu, saya bukan anak kiai loh, bukan anak orang hebat. Tapi ibu saya mampu jalan kaki ribuan kilometer untuk mencari ilmu buat anaknya, bekal untuk anaknya menuntut ilmu. Mak saya jalan ke pesantren itu 16 kilo pakai selama 60 tahun tiap hari Senin. Ibu saya, maaf, ibu saya ini komandan pejuang. Ibu saya itu seksi logistik Hizbullah. Bapak saya itu tukang perang pejuang Hizbullah. Tapi ketika emak saya didatangi dari istana negara, mak pengen gaji berapa dari negara? Mak sama, saya tidak pernah berpikir negara ngasih apa sama saya. Yang saya pikirkan, saya selaku warga negara, selaku rakyat, apa yang saya sumbangkan untuk negara. Nah, apa Kapolsek sama Pak TNI, Ibu Camat, kalau gaji sama pemerintah tidak dikasih, masih mau jadi polisi nggak? Ren yakin komandan pasti berhenti jadi tentara. Tapi kiai Pak, siapa yang bayar kami jajan? Nggak ada. Orang tua datang ke sini disiapin makan, disiapin tempat, disiapin nih, masya Allah, luar biasa ya. Nah, yang jadi masalah hari ini perhatian ke pesantren-pesantren salafiyah itu nyaris tidak ada. Kemarin ada dana hibah ratusan miliar ya, nggak ada pondok-pondok kita yang begini. Padahal ini generasi bangsa. Ingat 10 November yang merobek bendera merah putih biru bukan pejabat, bukan TNI Polri, bukan siapapun, santri yang bernama Askar. Maka 22 Oktober resolusi jihad yang ditulis oleh Mbah Hasyim Asy'ari isinya ada 92 km dari kota Surabaya, wajib melawan penjajah Belanda, melawan sekutu. Cuman sayang sekarang orang Belandanya malah jadi pemain Persib. Siapa? Tom Hai, Eliano Renzinger, Kion Mark. Kalau Persib menang Pak, apapun enak Pak. Sedalam lautan
seluas samudra, seperti itu kami mendukungmu. Daripada bengong saja cuma nonton di layar kaca, lebih baik sorak dukung Persib Bandung. Persib Bandung jadi juara. Maaf bagi neng-neng yang cantik, Persib dulu baru kamu. Ini santri Pak. Terus Jenderal Malabi yang mimpin pasukan sekutu pada saat itu, siapa yang bunuhnya? Santri yang namanya Harun. Bayangkan, ini santri kiai, Pak, santri bawa bom disimpan di mobilnya, udah lari jauh, tapi namanya santri penasaran, ditengok lagi. Waktu ditengok meledak, syahid. Sekarang yang syahid di mana? Yang meninggal di pengajian. Maka kalau ada saudara ibu yang udah mau mati, bawalah. Ini kalau ngaji TNI sama polisi sampai ketawa berarti bagus. Jangan malu-malu Pak TNI, ketawa-ketawa aja lah. Baik. Ya. Nih, Isra itu apa? Muliakan orang tua. Ini Isra. Ini orang Isra sekarang kebayangannya membayangin Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik apa? Buruk. Panjang, pendek. Ada buruk ada di bapak-bapak. Buruk. Ya. Berikutnya, siapa yang harus kita Isra? Kita ke guru. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim dikatakan, ketika kita ingin mendapat ilmu yang barokah, muliakan ahli ilmu. Ahli ilmu. Ini bapak duduk di sini, ini sedang merancang punya anak soleh. Kenapa sekarang banyak anak yang tidak soleh? Karena gak mau duduk di tempat ngaji. Ini bagi para alumni, saya tegaskan bagi para alumni. Lamun aranjen hayang ngancurkeun musadadiyah, cukup alumni kok aya datang. Nges hancur musadadiyah. Ibu-ibu, orang tua santri, orang tua alumni, lamun ibu hayang ningali musadadiyah hancur, tong datang. Acara geus tong datang. Hancur. Maka hari ini alumni yang datang di sini, kalian sedang membangun dan membesarkan musadadiyah. Kenapa kemarin musibah tidak terjadi di Kalijati, tidak terjadi di Jawa Barat, Pak? Guru saya dari Banten, Abu Yamuh tadi 320 ke atas komandan. Itu ngomong guru saya, ini harusnya terjadi di Jawa Barat musibah besar ini. Kenapa? Di Jawa Barat ada yang maulid, di Jawa Barat ada yang manakib, di Jawa Barat ada yang Isra Mi'raj, di Jawa Barat ada orang-orang yang tirakat. Dalam Quran dikatakan wabil ashabihum yastaghfirun. Allah. Di waktu sahur masih banyak orang yang beristighfar. Di daerah sana udah hutannya digunduli, itu daerah-daerah itu sudah tercatat orang-orangnya, Pak, maaf, kebanyakan sudah anti dengan maulid. Ya, ini nanti masukkan di YouTube. Di dalam media sosial ada namanya dakwah salafi. Ini yang kemarin mempengaruhi Trans TV, Trans 7 memberitakan, menghinakan ulama kita, ya, menghinakan ulama pondok pesantren Lirboyo, menghinakan ulama pondok pesantren Jepasung, dan ulama-ulama salafiyah yang notabene Nahdlatul Ulama itu
Indonesia. Ini kalau santri melawan komandan gampang. Banser itu 7 juta loh. Pagar Nusa Jawa Barat berapa ribu. Saya panglimanya, majelis pendekarnya. Saya perintahkan Nahdlatul Ulama jangan nyerang TV Pak, jangan demo ke istana orang NU. Ngaliwet di jalan kabeh ngaliwet. Itu ngaliwet santri Nusaladiyah kita, tim santri aing ngaliwet be di tol dinya. Jalan mah. Ngomong ibu-ibu merangkul segala. Coet di bawah, paspor di bawah, marasak di jalan. Enggak lumpuh Indonesia. Kudu demo. Maka dia mulai mengganggu pesantren, tak polsek, ulah nitah aparat wae. Ya, misalkan ada warung remang-remang yang meresahkan, tak polsek suruh ibu-ibu pengajian. Hidup ibu-ibu hidup. Serta ibu-ibu kita marah minyak bensin setengah liter ewan. Selesai ke ibu-ibu awan elek ke ibu-ibu. Sidik bapak-bapak lagi kesiksa wae ke ibu-ibu. Sok Pak Kapolsek, ibu-ibu pengajian di sana ada warung remang-remang yang jualan ekstasi, yang jualan tramadol, eksimer dan sebagainya. Ulah ke polisi ngawang, ke ibu-ibu, kepung ke ibu-ibu, melawan mau, preman lagi pusing. Ini ilmu Pak Kapolsek. Sok coba. Ya Allah ya Karim. Ini Isra Pak. Maka sholat kurang ma'ah dan sholat syariat keneh bu. Kan asal ngelaksanakan medis hebat orang. Ay sholat nah yang udah genta jali bahwa sholat kurang mah disiksa keneh. Kurang mah sholat ini sholat syariat keneh. Senang deh ibu gaduh putra di pondok. Habiskan hartamu untuk biaya anakmu di pondok. Jangan kebalik. Dalengakan budia. Guru aing mah. Orika sakola, HP na dibere, kuota na dieusian, motor na dibolikeun, seragam na dibayar, uang bangunan, uang ka mana ka ditu ka dieu dibikeun. Ai ka pesantren budak ngaji. Kalau TI ke pesantren, ini orang tua yang punya gelar min ablagil goblogi. Oke? Nah ini santri pegang 3 hal. Yang pertama bi'ilmil ulama. Apa? Bi'ilmil ulama. Dalam kitab Al-Biyahnya lirra'i wan nas'i wa jarrina sholah ka'ribbina fa innana lil malbina. Kirakan aing tentara bisa Al-Biyah, kira kok aing tentara bisa Al-Biyah, aing bisa Al-Biyah. Kumaha ya kiai eleh ke tentara. Aing eleh ngaji gelut aing. Kagok aing. Kata aing amplop jeung jenderal tara gempur sama ketemu jenderal lah cai jenderal sabun bisa ngaji aing. Ketemu jeung leunghar bakal bodar kabeh ge. Komsieun santri mah. Ketemu jeung kiai deui emang jago ngaji mah. Gelut macam nu hael aing. Itu. Eleh gelut teh bae. Pusing-pusing. Santri jangan takut. Kamu tahu macan enggak? Oh. Nyaho maun deh. Banteng apa? Dedek tuh banteng. Kuat deh. Kuat. Cek mau makanan deh. Makanan deh. Kamu tahu jerapah? Oh. Tinggi nggak? Buat seekor harimau itu adalah makanan. Tahu badak nggak? Oh. Kuat tidak? Kuat.
bagi seorang harimau badak itu makanan. Artinya santri hari ini 80% mental. Ini ada santri, ada alumni ngajar, santri ada, masyarakat ada, makan kurang, hidup sederhana. Ditinggalin santrinya pergi ke Jakarta kuliah. Itu yapiruna anil ulama, kalian sampai kabur dari ilmu dari ulama. Ketika kabur dari ulama, berapa apa akibatnya? 3. Yang pertama, orang yang kabur dari ulama, Allah hilangkan barokah kasabnya. Yang kedua, Allah beri pemimpin yang zalim. Makanya saya sampaikan kepada Pak Kadesnya, Ibu Camatnya atau Pak Kapolseknya, kalau sambutan harus ada menyelipkan kata mengajak sholat, Pak. Soalnya Pak Kapolsek, kalau ini bentar lagi sholat asar, kalau ada anggota Kapolsek yang nggak sholat, nanti di akhirat Pak Kapolsek yang ditanya. Betul tidak? Kalau se-RW ini nggak ada yang sholat asar, berapa orang yang tidak sholat, tanggung jawab RW. Sekecamatan Kalijati asar banyak yang nggak sholat, ibu camat yang ditanya. Makanya dalam sambutan harus ada ngajak sholat. Ini saya sayang sama ibu bapak pemimpin, kasihan nanti di akhirat udah merepot. Makanya jangan sok-sokan kita dapat air segini merasa tidak bersyukur, tapi air banyak repot, apalagi Allah hilangkan. Tuh 5 kecamatan Pantura sekarang banyak air. Sampai tidak repot, tapi kalau airnya dihilangkan, Allah cair. Kau ngebayangkan minum siap botol gini, pasti orang Kalijati pakai tanggal sampul, kayak orang Mulun. Oke, ini luar biasa. Kenapa di Mbah Maung jarang ada wisuda santri, wisuda alfiah, wisuda yakul? Nah, santri aing mah teh kudu wisuda anu lagi Allah kalau teh jora di wisuda ge ku aing kabeh. Mana ku aing wisuda kalau teh datang juri ku datang. Kita kasih dia di dia sing balen bae santri aing teh pati bener ge. Kan yang guru nege goblok atau ya santri itu benar kabeh, udah edan semuanya. Nah, komandan santri saya kalau sholat subuh 3 rakaat. Saya sholat 3 rakaat baik Allah mutarul bang ngomong. Oh, mending boga salaki goreng loba duit, lu kasih kemarin deh. Bisa aku kasih ya. Nah, namun saya kasih laki kasih ke beberapa malah yang menerima ngawe lagi balik memang. Maka mantan aing belum menyesal. Saya datang sama istri saya di sana, mana ibu? Istri saya gak pernah duduk mewah-mewah Pak, sama santri aja. Alhamdulillah anak saya datang sampai, jadi ini dukungan buat usaha dia. Jangankan urusan apapun, kalau ada satu saja keluarga Muhammadiyah disentil atau hilang rambutnya satu, nih mau subang urusannya. Ini mana Pak? Panglima Garda Santri Provinsi Jawa Barat ini. Saya mengurusi 11.000 pesantren. Makanya kemarin waktu demo Trans 7 saya instruksikan bawa kastrol semua ke jalan. Santri 11.000 pesantren suruh ngalibet mati Indonesia. Dan macam-macam santri. Santri itu kalau ada yang meninggal jangan salahkan siapa-siapa, salahin santri. Ya Allah, Allah nanawan sing aya mah.
proyek BLT seminggu aman. Ngobrol sehari ini malu. Mari kita berbicara tentang ibu. Kenapa ibu dimuliakan 3 kali lipat daripada bapak? Maaf, ibu itu Allah beri hamil. Gak ada orang tua yang mengeluh, Pak. Lagi hamil disayang-sayang, makannya dijaga. Ya, semoga adik-adik santri ini nanti anak-anaknya banyak-banyak ya. Ya. Cari jodoh jangan yang cakep-cakep lah, suka selingkuh lah. Yang jelek aja, yang jelek ya teman. Ente cari jodoh jangan yang cantik-cantik, jangan. Repot skincare. Terus jangan goreng teman. Istiqomah tinggal 3 bulan malah yang ngawet. Ya. Oke, kita lanjut. Lawan tuh orang-orang yang merusak Indonesia tuh, paham dari transnasional dibawa ke Indonesia ya rusak, Pak. Terpapar akhirnya. Adek milih Al-Quran, milih Pancasila. Al-Quran. Nah ini udah terpapar, Pak. Satu kata itu udah terpapar. Pilih Pak Prabowo, pilih Rasulullah. Nah ini udah terpapar teroris ya. Itu pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang mereka berikan kepada anak-anak kita. Sampai ada anak SMA di Jakarta 72 yang meledakan sekolahnya sendiri, itu sudah terpapar teroris. Hati-hati, karena itu tidak boleh dipertanyakan dan tidak boleh dijawab. Gini-gini BNPT Bang, gini-gini BIN, BAIS, ya. Maka komandan jangan kaget kalau saya bawa senjata pakai hijab lama tembaknya kok aja pakai hijab benar mantan aing ceramah ke Sukabumi ke Jampang di BK lihat Bismillahirrahmanirrahim. Wah setelah langsung cabut lo mau mati lo, wah kabur lah selesai gitu. Bukan punya TNI Polri yang lo punya senjata, kiai harus punya dong. Masa saya telepon Kapolsek Kalijati dulu, Pak Kapolsek, ya bah, ada apa bah? Ini ada begal Pak Kapolsek, sebentar saya kasih perintah kanit dulu. Wah, kiai mau dari mana? Saya langsung ambil, ada apa nih? Semalam ceramah di Bogor saya resep, saya simpen, diam. Tentunya berizin dong. Ada latihannya nggak sembarangan, mau dilawan. Kan ayah lomba, kita satu kalau bawa anak, datang marmot. Cek marmot tuh anak aing lomba. Kan marmot nggak selama cek anak kan. Cek hayam tuh anak aing lomba. Kita mau hiji karunya, anak kan hiji. Ya mana kan anak, mana mangan hiji, kita mau sedih hiji. Tapi nyarios eta mau hapunten kasadaya masyarakat satu abdi mah putrana hiji oge mau. Iya, maaf saya ditempatkan di Subang, saya jaga NKM ini, darahnya merah putih loh. Kami warga negara Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. TNI boleh hafal Alpiah, saya hafal sekemarga dong. Ya, komandan. Ya, Pak di TNI hafal Alpiah, siap santri, mana WA, ya, checklist dulu biru dijawab minta ke-12. Ya, jadi Isra itu yang pertama kepada guru, kedua orang tua. Ini sekarang banyak Pak, orang pejabat dipanggil komandannya, dipanggil atasan setengah mati, tapi ketika urusan orang tua tidak perlu.
Masyarakat pun sama kan. Ini mau Ramadan, sibuk nyiapin ini nyiapin itu, lupa kita menyiapkan hati untuk berpuasa. Karena malaikat Jibril berdoa 3 doanya. Yang pertama kata malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kau terima ya Allah puasanya buat Muhammad selagi belum saling memaafkan orang tua dan anaknya. Hati-hati Pak, Bu, munggahan itu datang ke orang tua minta doanya, datang ke mertua minta doanya. Kita puasa itu tenang, kenapa? Sama mertua udah ikhlas, sama orang tua sendiri juga udah saling memaafkan, puasa itu tenang. Apalagi yang ada rezeki Bu, begitu masuk Ramadan beli baju yang bagus, sebelum Ramadan tuh beli baju yang bagus, antar ke orang tua. Nah, ini untuk tarawih. Nah, ini untuk bekal Ramadan, berasnya, ini kuenya. Begitu. Ibu puasa tidak akan banyak masalah. Ini salahnya mau ketemu orang tuanya nunggu lebaran. Akhirnya puasa udah pusing. Oke. Ada sahabat Rasul yang pertama, ya Rasulullah, saya ingin tahu dunia. Apa itu dunia tenawan? Dunia tenawan. Dijawab bukan jeng Rasul, tak ya kurma dahar. Dituang ke sahabat, dimakan Pak. Kurmanya dimakan sama sahabat. Besoknya sahabat tuh berak. Apa masih tetap kurma jadi kotoran? Jadi kotoran. Nah dunia itu banyak yang tadinya harum, wangi, setelah dimakan akan menjadi kotoran yang menjijikan. Begitupun hidup kita. Ketika kita lahir suci, tapi dibumbui kita hidup dengan dosa-dosa yang luar biasa, apalagi dosa kepada orang tua, maka kita akan menjadi orang yang menjijikan. Hati-hati. Nah, Allahu Akbar. Ini Isra nih, orang tua guru, orang tua Isra. Yang ketiga Isra-nya ke tetangga, saudara. Maka dalam kitab Hikam dijelaskan, kuburlah jiwamu dalam kehampaan. Apa maksudnya? Hilangkan ingin dipuji, hilangkan ingin dihargai, hilangkan ingin dihormati, hilangkan ingin disanjung-sanjung. Enak kan? Santai aja. Kenapa? Kita diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, akan kembali ke dalam. Apa yang harus disombong? Maka ketika menjelang Ramadan ini yang paling saya ingat ibu saya. Ya. Ketika menjelang Ramadan tidak ada yang saya ingat dalam hati saya kecuali bayangan ibu saya. Ibu hamil. Itu kehebatan ibu, itu diberi hamil. Ibu tidak pernah aral. Yang kedua melahirkan. Sampai ibu ngadoa di waktu adik-adik dengerin. Ibu kalian ketika melahirkan berdoanya cuma 2. Ya Allah, yang keluar anak saya dengan selamat, atau yang keluar dari tubuh saya nyawa saya. Banyak ibu yang berdoa, ya Allah, yang penting anak saya selamat, biar nyawa saya yang hilang gak apa. Makanya Rasulullah mau Isra itu nggak gampang Pak. Ketika Rasulullah lahir, bapaknya meninggal, yatim. Apa? Ada yatim? Angkat tangan. Angkat tangan yang yatim, yang tinggi tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini luar biasa. Di pondok saya ada anak santri usianya 3 tahun. Saya tanya, kamu mau pulang nggak? Nggak. Kamu sakit? Pulang? Enggak. Ya Allah. Dan menanamkan jiwa santri itu tidak mudah. Nah ini kondisi Rasul ketika lahir
istrinya yang hebat. Ini mudah-mudahan istrinya hebat semua nih. Ya, ibu-ibunya hebat sadayana. Lain gabung salaki di foto siapa? Udah kering karena suka tuskan, terngagi beri. Suka foto deui tereh. Cek bawa turun tereh modal tuh. Atau majikan dia. Oke Bu, meninggal Siti Khadijah, datang Siti maka diabadikan anak perempuan itu, diabadikan oleh Rasulullah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia ini perhiasan, perhiasan yang terbaik adalah istri yang sampai disampaikan oleh Bung Haji Roma Irama dalam menyanyi lagunya. Mau dilakukan Bu Aing bete pantes. Ini mah diabadikan lagi dalam hadis Rasul apa? Al-mar'atu imadul bilad. Perempuan adalah tiang negara. Ini perempuan tiang negara. Makanya kalau kalian ingin berkaca, jangan lihat artis-artis Korea. Karena mau anak-anak perempuan kalau ingin berkaca, lihat perjuangan seorang Cut Nyak-din. Perempuan yang tidak pernah darahnya mau sedikit pun hatinya belas kasihan dengan penjajah. Ini negara ini rusak oleh pengkhianat bangsa. Boleh jadi pangkatnya tinggi tapi merusak hutan, boleh jadi jabatannya tinggi tapi mengambil hak-hak masyarakat yang kecil. Silakan. Bogor dibilang ngirim banjir ke Jakarta, jangan bangun di Jakarta. Di Bogor itu orang Jakarta. Makanya kata Rasulullah, nanti akan dihilangkan buah-buahan, bukan buah-buahannya mati, tanah-tanahnya berubah. 30, 40, 50 tahun ke depan masih ada nggak pohon rambutan di Kalijati? Kata aing imah dia geus eueuh rambutan. Jangan berpikir Masjid Musadaliyah ini 10-20 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang masih ada nggak di Kalijati yang diswakikan? Tuh saya lewat ke Sedayu sana, ada masjid yang udah nggak maulid. Lain malah tapi KUA mikir siapa? Camat ada tuh yang sudah anti maulid. Ada Kalijati bos. Kemarin di Subang ada yang ibunya meninggal mau tahlil komandan, diinjak-injak sama anaknya yang bungsu. Karena anaknya ngajar di sekolah modern itu di Purwakarta, sekolah yang anti dengan NKRI. Makanya maaf para TNI masuk tuh ke sekolah-sekolah modern tuh. Masuk ke sekolah-sekolah modern, ada yang gak upacara pakai bendera merah putih, ada yang mengharamkan mencium bendera merah putih loh. Silakan polisi masuk sana. Ya, bisa kasihan kepada bapak-bapak kita. Ayo kita dukung, TNI-nya kita dukung, Polri-nya kita dukung, pemerintahnya kita dukung. Dan satu-satunya organisasi, salah satunya yang total dukung NKRI adalah Nahdlatul Ulama. Coba sekali-kali kalau ada kiai yang menghina NKRI, menghina presiden, menghina, pertemukan nih dengan saya nih, diadu dengan saudara yang nggak boleh Pak menghina pemimpin, nggak boleh. Ini presiden dibilang di main apa? Selesai jadi presiden ijazah ditanya-tanya. Ini siapa di belakangnya? Organisasi terlarang.
Makanya Pak Kasat marah tuh, Jenderal Dudung tuh, sikap orang siapapun yang gagal NKRI ya karena beliau telah wali songo bos, cicitnya Syekh Syarif Hidayatullah Siliwangi, gak bisa ditawar-tawar lagi. Kita jangan sok-sokan lah. Oke Bu, jadi cintai anak ibu untuk bekal ibu di akhirat. Ibu kalau pengen tahu siapa kuncinya surga, adalah seorang ibu. Siapa? Apa? Pintunya surga adalah ibu. Kuncinya surga anak yang belajar menuntut ilmu. Ada ibu, ada aktif komisadaria, ada anak sekolah kalau habis sama. Ngaji maka dia ibu anaknya di sekolah kena wahid ke anaknya balik ibu balik tahlilan saya naik dari kubur tiga rumah terus selesai tahiji atau ada kedua proyek santri pendabuan MBG mau segede kieu tahlil mau apa jauh. Kalau santri mah nggak kena pakai jas gede kayak rokok yang belasan di banyak. Ya, baca bareng. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan maut. Udah siap bapak-bapak, ibu-ibu ketika mati anaknya membacakan Quran? Udah siapkah ibu ketika ibu mati berhadapan dengan sakaratul maut, anak ibu yang memimpin bangkit? Maka inilah hebatnya pondok pesantren. Udah siapkah ketika ibu nanti masuk di alam barzah, berapa anak ibu yang akan kirim doa? Mari. Apalagi kalau kita baca surat yang lain, idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaq'iha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa mussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Ini ashabul yamin Pak, santri-santri ini ashabul yamin yang akan menuntut ibu ke surga. Ibu jangan sampai jadi ashabul mash'amah, celaka. Wassabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Yang ada di surga yang penuh kenikmatan siapa? Yang muqarrabun, yang punya anak, punya keluarga, dekat kepada Allah. Maka pada hari ini mari curahkan doa kita. Satu, untuk orang tua kita. Ya Allah, kami titipkan kedua orang tua kami yang telah meninggalkan kami. Selamatkan di alam barzahnya ya Allah. Yang kedua, ya Allah, solehkan anak-anak kami, beri
berikanlah kami anak yang soleh, keturunan yang soleh. Yang ketiga, ampuni dosa-dosa orang tua kami, ya Allah. Mari kita berselawat mengingat jasa-jasa orang tua, memohon ampun kepada kedua orang tua, karena syarat mendapat ridha Allah adalah mendapat ampunan dari Allah. Kepada adik-adik yang wisuda dan seluruh santri Muhammadiyah, jangan kecewakan orang tua. Ya, jangan kecewakan orang tua kalian. Kepada bapak-bapak yang sudah meninggal orang tuanya, jangan bikin dosa yang membuat orang tua kita tersiksa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah. Itu yang ditugaskan gelar sorban silakan. Allah Taha Rasulillah Salatullah Mullah ala Yasin Habibillah. Ada saudara Mustomi mana? Sampai RH, coba bantu salawat. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Tawazalna semuanya bersalawat. Sudah selesai. Ibu bapak sekalian, baiklah tiba kepada acara yang sangat sakral, yaitu acara sungkem. Itu yang udah dulu yang mengikuti prosesi sungkem ini adalah pendidikan karakter, bagaimana seorang anak berbuat sama kedua orang tua. Orang tua santri tolong jangan ada yang jauh, semuanya ada di sini.
tua santri silahkan ke depan. Silahkan seluruh jamaah lihat sini. Tundukkan kepalanya adik-adik semua. Silahkan kalian mundur beberapa tahun ke belakang. Kisah apa yang membuat kalian sangat tersentuh dengan ibu kalian? Bayangkan kalian ketika kalian usia 1, 2, 3, 4, 5 tahun, ketika kalian masih kecil, kalian masih lari-lari, kalian masih lugu. Bagaimana hangatnya dekapan tangan ibu kalian. Yang orang tua juga sama. Maka pada hari ini anak-anakku, tidak ada yang lebih bahagia kecuali kalian masih bisa sujud di kedua kaki orang tua kalian. Berbahagialah kalian ketika masih melihat sosok guru kalian, sosok abi yang masih ada, sosok teteh masih ada. Kemudian hari gurumu akan hilang, hanya kerinduan yang ada pada hati kalian. Baik, yang merindukan orang tua, kita sama-sama bersolawat. Ya Habibi Mustafa Balligh maqasidana. Hatinya menjerit ke Allah. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al. Adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, coba memori kalian tarik ketika kalian lari menjemput ibu kalian. Ibu kalian punya sesuatu makan, dibawa dari jauh hanya untuk menyuapi kalian. Hari ini kalian sudah pada gede, pada dewasa, sudah masuk pondok. Itu kenangan yang terindah yang tidak mungkin kalian ulang lagi. Bagi yang sudah yakin, lihatlah oleh hati, lihatlah oleh mata hati kalian, ibumu sudah menunggu di surga, bapamu sudah ada di surga. Tunggu Gusti Pangeran Adi dugikeun pamaksanan Adi. Ya Allah, hasilkeun cita-cita putra abdi sadayana. Sok ngadu putra tunggulkeun mastaka ngadoa maneh teh ka Allah ya. Ngajerit Gusti cita-cita in anak insu abdi hasilkeun. Duh Gusti Pangeran abdi dugikeun pamaksanan abdi. Yang punya cita-cita, yang punya hajat, yang punya maksud, semoga Allah kabul. Syariat nakam yang Nabi nu jadi junjunan abdi. Syariat
Ya Allah, hasilkan apa yang kami cita-citakan. Ya Rabbi bil Mustafa Indung anu ngandung tingali banget indung ibu bapak, lihat wajah ibunya. Bagaimana bapak dulu ibu kita bapak kita berjuang untuk kita jadi orang yang berguna, untuk kita jadi seorang polisi, jadi seorang TNI kita supaya bisa hidup. Lihat wajah ibu kalian. Ampura mak abdi biasa pulang menerima. Ayo kita bareng sholawat. Ya Allah, berikan kami anak yang saleh. Sallallahu alaihi Astagfirullah minal khataaya
berkah ilmu dari guru kalian. Para alumni silakan berada di bawah, di belakang. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang masih ada orang tua, segera pulang, segera temui orang tuanya, segera bersujud di kaki ibu dan bapak kalian yang masih ada. Kalian akan menyesal manakala kalian suatu saat ditinggal oleh ibu dan bapak kalian. Maka saya titip jalan yang terbaik menuju surga Allah adalah doa dan ridho dari orang tua. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Santri LH silakan langsung pulang saja. Astaghfirullah.